Baik, perkenalkan nama saya Daniel Alfonso. Saya dari kelas 5 Teknologi Unit 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung kebutuhan budidaya tanaman, jadi menghitung HOK dan biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya dari penerimaannya nanti. Kita akan menghitung total produksi dan sebagainya lah untuk budidaya tanaman padi. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Kita buat dulu asumsi umumnya. Jadi asumsinya ini B itu asumsi dari bulan. Contoh, mana dia? Ini B1 ya. B1 berarti bulan pertama dan M itu sebagai minggu. Minggu itu minggu pertama. Ini kayak M1 minggu pertama, M2 itu minggu kedua, M3 minggu ketiga. Nah, itu kita buat dulu semua sampai ke bulan 12. Karena kan 1 bulan 12 tahun ya. 1 tahun 12 bulan. Maaf. Nah, di sini kita menggunakan datanya itu data dari tempat saya magang di CP Tani Rejo Seed. Lahan yang kita gunakan itu seluas 1 hektar atau 10.000 meter kubik. Dalam satu siklusnya ini 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena kita menghitung proses pembuatan benih padi. Jadi mulai dari penanaman dan sebagainya. Kita mulai dari kuantitas tenaga kerja. Ini persiapan lahan. Kita pertama tuh yang paling perlu ngisi itu keterangan. Keterangannya ini kan di sini kita udah ngisi 5 hari dilakukan selama 8 jam per harinya. Dan itu dilakukan selama 5 hari dilakukan oleh 6 orang selama 8 jam. Nah, berarti ini ada 6 HOK karena satu HOK-nya itu kan 8 jam. Nih, ini. Jadi karena ini 8 per 8, kita asumsinya satu HOK-nya 8 jam. Kita kalikan aja 6 dalam kurung 8 bagi 8 dalam kurung. Berarti kan ini kita bagi dulu baru kita kali. Jadi kita mendapatkan hasilnya 6 HOK dalam satu aplikasi. Nah, kan ini kita melakukannya selama 5 hari. Berarti ini kita buat sama dengan C10 dibuat bintang itu sebagai pengalian. Ini kan dia bilang tadi 5 hari toh, berarti kita kali 5 gitu. Kita buat kayak gitu semua, kita perhatikan ini, kita buat sampai di bulan ketiga. Nah, sampai ke pemanenan. Ini panen ya. Panen bulan 3. Nah, di sini dia dilakukan oleh 9 orang selama 1 hari. Dan itu hanya terjadi 1 hari, yaitu pas panennya. Jadi kita bikin di M5 saja. Kita masuk ke harga material, ke peraplikasian materialnya. Di sini kita ada material benih, NPK, urea, dan sebagainya. Kayak benih itu kita hanya mengaplikasikan sekali, yaitu pada saat penanaman. Jadi kita taruh benih itu di sini di M1 karena di minggu pertama. NPK kita butuh 2 kali aplikasi, jadi 2 kali pemupukan. Itu kita lakukan di bulan pertama dan bulan kedua. Contoh bulan kedua ini. Nah, ya kan. Organik kita cuma melakukan sekali pada saat penanaman pertama, sebelum penanaman sih sebenarnya. Jadi kita buat di minggu pertama. Untuk pestisida kita melakukannya 2 minggu sekali, jadi di interval 2 minggu. Nih, contoh di minggu 1 kita lakukan pestisida, minggu ketiga kita lakukan lagi, gitu terus sampai ke bulan ketiga. Nah, untuk karung itu dibutuhkan hanya di saat panen. Jadi 160 karung tadi kita tulis di B3 160. Nah, seperti itu. Terus kita mulai masuk ke rincian harganya ya teman-teman. Rincian harganya ini karena dari ketentuan CP kami itu 1 HOK-nya 100.000. Jadi di sini kita bikin 100.000. Kita tulis saja. Kalau semuanya 100.000 kok. Jadi contoh
ini karena emang harganya rata ya, tinggal kita ini turunin. Nah, ini sudah ngikut karena ini tadi udah kita samain dengan ini, udah kita gini dulu, C28 ya. Kita hapus dulu semua, kita hapus yang ini dulu biar teman-teman semua tahu ya. Ini kita hapus juga biar tahu dapatnya ini dari mana sih, kok tiba-tiba ada angka. Nih, kita bikin ini salah ini. Nah, enter. Ini kita teman-teman tinggal tarik ke bawah, dia bakal ikut kok. Nah, ya kan sudah kan, dia bakal ikut. Terus biar M2 nya sampai ke seterusnya tidak capek, kita tinggal ini, kita pencet ini. Kenapa sih kok nggak pakai yang ini, kita tinggal tarik yang ini aja, ini tadi aja, karena kalau langsung ditarik dari situ, kita coba ya, kita blok, kita tarik, pasti nanti dia HOK nya pasti ngikut seharusnya. Tuh, rusak jadinya, jadi kita nggak bisa, kita ulang aja. Nah, kita kalau mau nyalin yang ini, kita salinnya dari yang minggu pertama tadi, ini sini, ini enter. Ini kita tinggal kita tarik ke sini, tarik ke bawah dulu, terus tarik ke bawah, kita tarik ke sampai dengan bulan 12. Nah, selesai. Hal itu juga kita lakukan di sini, sama kok caranya. Kenapa ini bisa sama? Karena kita melakukan hal yang sama. Nah, kita masuk ke persiapan untuk tenaga kerja, biayanya. Dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari di 27. 27 itu mana tahu emangnya? Ini dari harga persiapan lahan kita kalikan dengan hari ini 30, berarti kita kalikan dengan ini G10, jawabannya 3 juta. Ini kita ulang lagi ini. Nah, sudah juga. Ini coba ya, mana deh, kita tarik. Nah, ketemu kan jawabannya. Oke, biar kelihatan dah, hapus dulu. Nah, ini kita tarik, kita blok ke bawah terus sampai panen, ya kan, kita tarik. Nah, ini bakal keluar hasilnya, betul bukan? Betul. Nah, itu kita tinggal tarik sampai ke B12, atau kita tarik ya sampai ke B12. Nah, sudah. Jadi karena kita cuma pakai satu musim tanam, kita cuma sampai di bulan ke-3, setelah itu kosong karena kita cuma melakukan satu musim tanam. Nah, sama halnya dengan ini, kita melakukan hal yang sama di sini tadi. Benih tadi, ini 15 dikalikan kebutuhannya tadi. Ini polanya di 35 kita kalikan. Kita jangan lupa kalau kali itu pakai bintang. 35 kita kalikan dengan ini, mana benih, kebutuhan benih pas M1 ini, kita enter. Nah, dapatkan ini, kita giniin, kita tarik sampai ke B12. Jadi, oh iya, karungnya tadi ketinggalan, ya kan? Ini lupa. Ini ya kita tinggal kalikan saja. Kan ini di B3 M5 ya. B3 M5. Karena kan dia di bulan ketiga, karung kita butuh untuk pas panen. Ini tadi ketinggalannya. Kita bikin aja langsung.
karung. Ini karung, harga karung dikalikan dengan ini tadi mana nih? Karung. Nah ini. Nah kita dapat jawabannya di 480.000. Oke. Kita kembali lagi untuk menentukan biaya variabel, kita ngitung biaya variabelnya dulu ya, biar nggak bolak-balik. Nah, biaya variabel itu tadi, gimana cara nyarinya? Itu ini, kita hapus ini, sum, buka kurung, tinggal kita pencet ini, titik 2, pencet lagi di sini, di sampai terakhir ini, enter. Nah kita dapat jawabannya. Ini tinggal kita tarik ke sampai dengan B12. Nah, sudah, itu pasti sudah ketemu. Contoh mana nih tadi? Di B3. B3 tadi kan baru nambah karung. Nah, ini dia sudah tertambah langsung ya. Oke, biaya variabel kita sudah selesai. Cara menentukan biaya variabelnya kita sudah dapatkan. Kita mulai lagi dari biaya tetap. Biaya tetap ini caranya gampang. Kita tahu harga, kita dari ceketan dari Josit itu menyediakan dana 6 juta per bulan untuk uang bensin dan segala macam yang bersangkutan dengan transportasi lah. Dia menyediakan per bulannya 6 juta. Untuk listrik ini bukan cuma mau bayar ya, itu kita bahas aja dah. Apa ya? Listrik ini listrik gudang segala macam. Nah, Tanir Jos itu membutuhkan 2 juta per bulannya. Nah, Tanir Jos juga dia melakukan untuk biaya maintenance alat itu dia menyediakan sebanyak 3 juta per bulan. Caranya berarti tinggal kita pindahkan ke B1 bulan pertama. Kita pindahkan data tadi C60 karena ini tadi ya. Bentar. Nggak usah capek tulis itu, kita tinggal salin saja. Nah, penyusunan per bulan dapat dari mana sih bang? Dapatnya dari sini ya, kita ulang sama dengan kita buka ke sheet kita kemarin di investasi dan penyusutan. Ini biaya penyusutannya per tahun. Nah, kita kasih garis miring untuk tanda bagi. Kita kembali ke standar budidaya tanaman tadi. Nah, karena 1 tahun itu siklusnya 12 bulan maksud saya. Kita pencet saja ini. Nggak usah capek-capek, tinggal klik. Nah, enter. Dia otomatis sudah akan terbagi menjadi per bulan. Karena ini dibagi 12. Dari situlah dapatnya 21.992.000 ini. Maka dari itu, ini kita isi sampai ke B12. Kita tarik ke sini. Nah, sampai di sini kita tarik. Oke. Sebentar. Setelah itu, kan sudah dapat semua. Kita nyari biaya tetapnya. Biaya tetap dari mana toh? Emangnya kita itu gampang cari biaya tetapnya, tinggal kita jumlahkan semua dari transportasi, listrik, perbaikan alat, dan penyusutan per bulan itu kita jumlahkan semua tuh, biar tahu biaya tetapnya. Jadi sama dengan sum, buka kurung, G60.2 ya, kita buat lagi ke sini, selesai. Itu cara menghitung biaya tetap. Nah, jadi biaya tetapnya kita mendapatkan 32 juta per bulan. Nah, untuk menghitung total biaya produksi gimana sih? Itu caranya. Total biaya produksi itu hasil dari biaya tetap ditambahkan dengan biaya variabel. Jadi sama dengan sum
ini biaya tetap tadi. Sebentar, ini saya lupa kasih buka kurungnya. Buka kurung. Ini kita terus kasih, kalau di laptop saya itu kita pakai titik koma ya. Di ini tambahin biaya variabel tutup kurung, enter. Jadi jawabannya itu ini, total biaya produksi per bulan kita butuh di 43 juta. Ini tadi kan udah, ini juga sudah kan, tapi baru bulan pertama nih. Ini kita tarik aja ke kanan, seret sampai bulan 12. Nah itu udah bakal pasti ikut kok, pasti ikut. Ini juga biaya produksi tadi udah kan, udah dapat caranya, kita tinggal seret aja sampai ke bulan 12, gak usah susah-susah. Nah selesai. Sudah dapat jawabannya. Terus kita gimana nih bang, hasil panen padi, cara ngitungnya itu gampang. Kita cari datanya, kita minta datanya di data yang kita dapat itu, dalam 1 hektar panennya bisa mencapai 8.000 kilo. Kita tulis 8.000. Harga panen ini maksudnya harga penjualan dari benih nanti. Misalnya kita udah panen, terus harga jualnya berapa tuh? Nah ini harga jualnya 14.000, jadi kita tulis 14.000. Nah karena panen itu hanya ada di bulan ketiga, berarti kita buka B3. Nah B3 M5 ini kita sama dengan ini tadi, dipencet, nah enter. Ini kita tarik. Nah dapat segini. Untuk hasil penerimaan itu tinggal sama dengan ini, kita kasih ini, kita kasih bintang, pencet ini lagi, enter. Nah kita dapat di 112 juta ya kan. Terus kita geser ke kanan, ke paling kanan. Nah kita geser di situ, kita ngitung total per tahunnya, karena ini udah semua kan, udah semua kita hitung total per tahun. Ini caranya gimana sih cara ngitungnya, tinggal kita ini aja, sama dengan sum, buka kurung dulu ya, tapi kita pencet sini. Nah caranya daripada kamu capek-capek, kita tarik dulu sana, tarik dulu sini, tinggal gini aja, shift, pencet tombol tanda panah mengarah kiri, kita tahan sampai di B1. Nah sudah sampai, enter. Dapat dia jawaban 3 juta. Itu untuk mengawali aja. Setelah itu kita tinggal salin, kita giniin saja, kita tarik. Oke, kalau nggak percaya kita ulangi, biar teman-teman pada dapat ilmunya juga ya. Nah jadi gini, kita tarik, nah ketemu nih total per tahunnya dari masing-masing biaya variabel, dari persiapan lahan, penyiangan, ini NPK, benih, jadi gitu. Nah total biaya variabel dalam 1 tahun ini gimana sih cara nyarinya? Gampang, kita tinggal kita tinggal buat sama dengan sum, buka kurung, ini tadi di B44 kita kasih titik 2, kita pencet di sini, enter. Segitulah jawaban dari total biaya variabel dalam 1 tahunnya. Nah kalau untuk menghitung biaya tetapnya gimana sih? Gampang, nggak susah kok. Kita tinggal sama dengan sum 70, kita pencet 72 ini. Maaf tadi saya lupa buka kurung, ini salah, ini titik 2 ini di 253 di biaya penyusutan, sampai dengan biaya penyusutan dari transportasi ke biaya penyusutan, kita enter. Nah dapat
jadi 385 juta. Terus cara nyari total biaya produksinya gimana sih? Gampang, kita nggak susah-susah. Sum, pertama sama dengan sum buka kurung ini tadi 385 tadi, kasih titik koma karena di laptop saya titik koma, pencet ini. Nah, dari enter, itulah dia total biaya produksinya dalam 1 tahun. Untuk nyari ini tadi gimana? Total penerimaan dalam 1 tahun. Nah, total penerimaan 1 tahun itu cara nyarinya. Kita tinggal gini. Gak susah kok. Susah. Ini sum. Klik, kita ketik sum. Buka kurung. Seperti tadi cara yang di atas ya. Ini karena blok penerimaan itu ada di nomor blok 71. Kita tekan sih, tapi tahan sambil ditahan. Pencet panah kiri. Nah, kita tarik sampai B1. Kita tinggal pencet enter. Nah, jawabannya di 112 juta. Jadi begitu. Ini penerimaannya 112 juta dalam 1 tahun. Kok dikit sih penerimaannya, Bang? Kan pengeluarannya dalam 1 tahun sampai 400 juta. Emang perusahaannya nggak rugi? Nggak. Karena di sini perusahaannya bukan berfokus di satu varietas. Dan saya melakukan penghitungannya hanya untuk satu varietas. Jadi kalau hanya menghitung untuk satu varietas, emang kelihatannya rugi. Tapi kan dari perusahaan C. Petani Rejosi tidak berfokus di satu varietas. Jadi dia berfokus di banyak varietas, ada Sekre Handayani, Pari 32, PP, Ciherang, banyak. Kalau dia cuma berfokus di sini, dia berfokus di salah satu saja, itu nggak bakal untung. Perusahaan pasti bakal rugi. Jadi sekian cara menghitungnya, cara menghitung biaya tetap, biaya variabel, dan cara menghitung hasil penerimaan dalam 1 tahun. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak salah kata. Terima kasih.